Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPI Fans, balik lagi di Marobaf KPI Podcast. Diskusi cerdas, berpikir kritis. Bareng aku Nanda, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada Kak Dery Prostatian SESOS. Halo Kak Dery, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah kabar hari ini sehat. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang suatu topik yang sangat dekat dengan komunikasi penyiaran Islam tentunya, yakni tentang desain grafis. Sebenarnya desain grafis itu tidak hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa komunikasi saja, tetapi banyak sekali orang-orang di luar sana yang berasal dari latar belakang non-komunikasi itu menekuni bidang desain grafis gitu ya. Cuman berbicara tentang desain grafis sendiri itu tentunya sangat dekat dengan komunikasi dan penyiaran Islam. Makanya kita sudah undang Kak Dery sebagai salah satu alumni KPI juga ya Kak untuk sharing bersama kita. Oke, mungkin yang pertama nih Kak, Nanda pengen tanya, menurut Kak Dery ya desain grafis itu seperti apa sih Kak? Desain grafis itu seperti apa? Jadi gini, kalau kita tilik dari bidang ilmu komunikasi, desain grafis itu bisa kita katakan adalah metode menyampaikan pesan berbentuk teks dan gambar dari komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Nah, jadi disimpulkan bahwa desain grafis ini sebuah karya yang diberikan kepada khalayak banyak yang berbentuk teks dan gambar itu tadi. Oke, berarti bentuk desain grafis itu ada banyak ya Kak? Bentuknya seperti mungkin yang sering kita lihat itu ada poster gitu. Kalau bentuk desain grafis itu sangat banyak. Misalnya tadi disebutkan berupa poster, brosur, pamflet. Pokoknya yang berupa hasil karya cetak yang ada unsur-unsur desain grafis, ya bisa katakan itu hasil karya dari desain grafis itu sendiri. Nah, tadi kan udah berbicara tentang desain grafis gitu Kak. Jadi ada nggak sih prinsip dasar dari desain grafis itu sendiri Kak? Kalau prinsip dasar dari desain grafis itu sendiri tentu yang kakak ketahui itu ada 5. Ada 5. Yang pertama itu prinsip dari, ini kita berbicara tentang hasil karya desain grafis yang kita buat ya. Oh iya. Prinsip dasarnya yang pertama yaitu proporsi, yang dimana proporsi ini diistilahkan panjang, lebar maupun jarak dalam sebuah desain yang kita buat. Dan yang kedua itu ada istilah namanya irama. Irama itu adalah pola berulang yang kita terapkan di hasil karya desain yang kita buat. Nah, contohnya pola yang berulang ini, Nanda pernah lihat nggak ada sebuah desain yang titik berbaris atau dedaunan yang banyak? Oh iya. Nah, itu bisa kita katakan irama dari prinsip desain grafis. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan ini dimaksudkan, semisal contoh, di dalam sebuah hasil karya desain itu ada kotak, dan kotak itu ada 2 kotak. Nah, 2 kotak itu sama besarnya, sama tingginya, horizontal dan vertikalnya itu sama. Itu bisa kita simpulkan, kita sederhanakan dari keseimbangan dari hasil karya desain grafis. Nah, yang ketiga yaitu kontras. Kontras ini kalau kita sering dengar itu terang gelap sebuah cahaya, itu kan kontras. Nah, kalau diterapkan dalam desain grafis, kontras itu bisa diartikan dari tulisan, warna, ukuran, tebal tulisan, atau spasi dari penerapan desain grafis itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu penekanan. Nah, penekanan ini sangat penting dalam desain grafis karena kenapa? Penekanan ini adalah bagaimana cara dalam menentukan bagian yang menjadi prioritas dalam hasil karya desain kita. Oke, berarti prinsip-prinsip ini kita terapkan semuanya ke dalam bentuk desain grafis itu maupun tadi kita sebutkan poster seperti itu ya Kak, maupun pamflet sebagainya. Iya, hasil karya apapun yang kita buat dalam bentuk desain, ya tentu kita dasar-dasarnya harus memahami prinsip-prinsip ini. Oke. Gitu. Kalau berarti kan tadi Kakak sudah menjelaskan tentang prinsip dasar, kemudian desain grafis itu bentuknya seperti apa.
Nanda boleh tahu nggak Kak, gimana sih pengalaman Kakak itu dalam bidang desain grafis? Pada mulanya itu seperti apa gitu Kak? Mungkin boleh diceritakan. Oh, kalau pengalaman dari awal, Nanda maunya pengalaman dari awal mengenal desain atau awal terjun ke dunia desain? Mungkin boleh awal mengenal Kak, secara singkat gitu kan? Oh, secara singkat, Iya. secara singkat. Kalau kakak sendiri mengenal istilah desain itu sejak SMP. SMP itu tahun 2013. Nah, jadi ceritanya cukup menarik nih, Nanda. Waktu SMP ada tugas mengumpulkan spanduk. Iya. Ada tugas mengumpulkan spanduk SMP tahun 2013. Nah, jadi kakak orang yang tidak mempunyai laptop, HP aja zaman 2013 itu mungkin Android baru 1-2 orang yang punya. Iya, bener. Dan kakak melihat orang-orang atau teman-teman sebaya kakak mengumpulkan tugas spanduk itu. Dan kakak lihat kok bisa tulisannya rapi, foto-fotonya rapi, enggak seperti tulisan tangan. Nah, jadi kakak penasaran kok bisa ada hasil karya yang gitu. Nah, soalnya kakak taunya dulu ya kalau yang berbentuk cetak gitu ya digambar, dilukis. Nah, dari awal situlah kakak penasaran akhirnya masuk ke SMK jurusan multimedia. Nah, kalau di multimedia ini kan lebih fokus ke perfilman. Iya. Dan ada bagian-bagiannya juga tentang desain grafis. Nah, dari situlah awal kakak mempelajari prinsip dasar desain grafis ini, tujuan desain grafis itu apa, dan juga penerapannya bagaimana. Sampai hingga saat kuliah pun kakak tetap berkecimpung di dunia desain grafis ini. Seperti contohnya ya mengambil job freelance tentang desain grafis Grafis. ini gitu. Berarti teman-teman kalau kita simpulkan dari cerita Kak Dery itu berawal dari rasa penasaran ya Kak. Kenapa sih kok bisa ada ini, bisa ada itu. Nah dari situ timbul rasa kita tuh untuk mencari tahu lebih dalam. Oh ternyata desain grafis gitu. Terus ada prinsipnya, ada yang namanya proporsi dan sebagainya. Hingga pada akhirnya tuh kita udah bisa nih Kak ya menjadi yang pro gitu ya di desain grafis. Oke. Mungkin ada lagi nih sedikit pertanyaan Kak. Kalau misalnya desain grafis kan tentu ya butuh software gitu kan. Oke, software. Nah iya, tapi nggak semua orang tuh langsung jago di software tertentu Kak. Misalnya kayak Photoshop dan sebagainya. Kalau menurut Kakak nih sebagai seorang pemula, software apa sih yang minimal harus kita kuasai gitu Kak? Oke, software yang harus dikuasai. Jadi gini Nanda, setiap orang itu bisa menggunakan aplikasi desain. Setiap orang itu bisa mendesain. Bagaimanapun bentuk desain itu ya itu hasil karya. Nah, jadi gini, sebelum kita lebih jauh untuk menguasai sebuah aplikasi, apalagi kita sebagai pemula, Iya. jadi kakak mau memberikan satu istilah, Boleh. dua istilah. Boleh. Nah, jadi istilah yang pertama itu kakak istilahkan UI. Oh apa itu Kak? UI itu user interface. Oh user. Dan yang kedua adalah UX. UX adalah user experience. Nah, jadi gini kakak sederhanakan bahasanya. User interface atau kita sebut singkatannya UI adalah segala sesuatu yang terlihat oleh pengguna saat menggunakan aplikasi. Kakak sederhanakan bahasanya, kalau kita sebagai seorang yang ingin mendesain, UI ini adalah kita membuat desain, bagaimana desain yang kita buat itu menarik untuk kita. Itu UI. Dan yang kedua adalah UX, user experience. User experience ini adalah keseluruhan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi dan penikmat saat menikmati hasil karya yang kita buat. Jadi UX ini mencakup tentang interaksi, respon, kepuasan, dan emosi. Nah, jadi kakak sederhanakan kedua ini. UI adalah bagaimana kita membuat hasil karya desain kita menarik buat kita. Sedangkan UX adalah bagaimana kita membuat hasil karya kita bagus menurut kita dan bagus juga menurut orang lain. Itu keterkaitan antara UI dan UX. Nah, jadi UI dan UX ini adalah konsep yang saling berhubungan namun punya fokus yang berbeda.
Oke. Nah, ya berbeda itu tadi ya dari visual, dari pengalaman kita dan pengalaman orang yang melihat hasil karya kita sendiri. Nah, kita kaitkan dengan bagaimana jika kita sebagai seorang pemula dalam dunia desain grafis ini. Nah, tentu sekarang sudah banyak aplikasi yang tersedia. Salah satunya kakak sebutkan yang sering dipakai oleh mahasiswa KPI mungkin Canva yang diterapkan. Apalagi Canva sekarang yang pro itu juga cukup murah kan, bisa terjangkau lah untuk mahasiswa. Nah di Canva itu kan kita bisa, yang pertama kali kita bisa membuat hasil karya kita sendiri dan juga kita bisa mencontoh hasil karya orang lain dan juga bisa menjiplak, sama aja yang menjiplak mencontoh. Maksud kakak itu kita bisa meredesain. Meredesain itu adalah kita ambil desain orang lain, kita terapkan di desain kita dan kita olah sendiri sesuai kemauan kita. Kita sederhanakan gitulah redesign. Dan juga itu untuk pemula. Dan kalaupun mahasiswa KPI atau terkhusus untuk Nanda yang nggak mau memakai Canva nih terlalu ribet gitu kan, ya tentu divisi itu sangat banyak. Ya contohnya kita bisa pakai Adobe Photoshop, Adobe CorelDRAW, Adobe InDesign. Nah untuk bisa mengaplikasikan itu ya kita cari tutorial sih banyak sekarang. Bagaimana cara awal membuka, awal menginstal dan sampai menggunakannya sampai mahir gitu. Nah berarti untuk memulai itu yang paling familiar itu Canva gitu. Kebetulan saya juga user Canva. Nah iya Canva. Nah sering waktu Canva Pro atau Canva? yang pro karena yang pro sekarang bisa sharing dengan tim gitu kan, dan bisa individu juga. Nah sebenarnya menggunakan Canva pun masih ada tantangannya nih kak. Kadang Nanda tuh bingung, ini warnanya udah pas nggak sih? Ini kayaknya elemennya kurang deh gitu. Kalau masalah warna sih kakak ada satu rekomen buat Nanda. Bisa juga cari di Color Hunt. Color Hunt. Color Hunt itu banyak, bisa di searching di Google website Color Hunt. Nah nanti di sana ada warna-warna yang kita mau dan ada kodenya warna. Desain grafis kan identik dengan kode warna gitu kan. Bisa itu. Berarti itu untuk misalnya mencocokkan antara dua warna gitu biar di desain itu terlihat lebih pas gitu ya kak. Iya. Itu catatan buat teman-teman yang mau berkecimpung di desain grafis terkait dengan warna, itu ada namanya Color Hunt. Iya. Kemudian kayaknya kalau misalnya kita ingin belajar desain grafis secara otodidak itu kita bisa mulai dari mana nih kak? Untuk memahami desain grafis tapi secara otodidak gitu. Secara otodidak. Jadi gini, kita kalau secara otodidak ini berarti kita mempunyai kemauan. Ya mempunyai kemauan yang tinggi, ya kita harus tentukan dulu kita memilihnya pakai aplikasi apa. Nah kalau kita Canva ya kita harus fokus dulu ke Canva. Kalau kita maunya di Photoshop pakai komputer ya kita fokus dulu dengan Photoshop. Nah di sana mulailah kita contoh, kita bisa mengganti background terlebih dahulu, background foto, atau buat ala-ala spanduk atau brosur yang simple. Nah bisa kita jalankan yang hal-hal seperti itu. Berarti itu kita harus tentuin dulu ya kak. Pertama kali itu software apa atau aplikasi apa yang akan kita pakai. Kita fokusnya mau minatnya di aplikasi apa. Nah kadang tuh bingung, mau coba Canva tapi kayaknya Photoshop ini lebih terlihat pro gitu. Jadi pada akhirnya bingung harus kemana dulu gitu. Tapi segala aplikasi di desain itu sebenarnya bagus semua. Tinggal kita sebagai usernya aja, tinggal sebagai pengguna ini bagaimana memaksimalkan dari aplikasi tersebut dan paham tentang tools dari aplikasi tersebut itu. Berarti memang balik lagi itu berproses ya kak. Jadi nggak cuman dalam waktu yang singkat gitu, cuma berproses. Nah mungkin yang terakhir nih kak, kita udah ngomongin tentang desain grafis, pengalaman kak Dery, kemudian softwarenya mulai dari mana. Tapi kayak kurang deh kalau kita tuh nggak bertanya tentang peluang desain grafis gitu, termasuk dalam konteks mahasiswa komunikasi, mahasiswa KPI gitu. Kalau konteks kerja dari peluang desain grafis ini, apalagi kita sebagai mahasiswa KPI ya tentu dalam bidang ilmu komunikasi ya. Desain grafis ini
memang identik sebagai profesi yang digeluti oleh orang-orang yang fokus dalam membuat hasil karya desain. Jadi oleh karena itu desain grafis zaman sekarang, mungkin Anda tahu desain grafis ini sangat populer. Iya. Iya, sangat populer. Nah, dengan populernya itu desain grafis ini banyak dibutuhkan di kalangan industri komersil maupun non komersial. Nah, prospek kerjanya itu seperti ilustrator. Oh iya. Ilustrator bisa animator, mobile creative designer atau graphic designer, terus tuh web designer, brand strategis, visual designer, dan masih banyak yang lainnya. Selain yang kakak sebutkan tadi Nanda, dan juga desain grafis ini bisa kita aplikasikan di materi pendidikan dan juga kebijakan publik hingga karya seni. Dan selanjutnya selain dari itu bisa menjadi freelance di sebuah perusahaan atau pekerja lepas. Mungkin itu. Oke, berarti sangat luas ya Kak, mulai dari pekerjaan yang formal hingga ke freelance gitu. Bahkan bisa kita masukkan ke kebijakan publik, perkantoran, bahkan juga pendidikan. Nah, tentunya itu melibatkan desain grafis itu seperti pas penyampaian materi gitu ya Kak. Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ternyata desain grafis itu sangat luas sekali seperti yang udah Kak Dery jabarkan. Nggak cuman tentang, kalau selama ini simpelnya kita tahu tuh poster Kak, oh poster desain grafis gitu kan. Tapi setelah nonton podcast ini, aku harap teman-teman bisa memahami kalau desain grafis itu di banyak bidang, termasuk UI dan UX tadi ya Kak ya. Iya. Nah, kemudian bisa diaplikasikan ke berbagai konteks juga, konteks pekerjaan yang formal hingga freelance gitu. Nah, tadi kita udah bahas banyak nih Kak ya, dimulai desain grafis itu apa, pengalaman Kak Dery, kemudian sebagai pemula itu belajar dari mana, software yang digunakan, dan sebagainya, hingga ke peluang mahasiswa KPI yang udah jelasin nih, ternyata nggak cuma stuck di satu bidang aja gitu, atau di satu pintu, di satu sisi, tetapi bisa luas sekali. Mengingat juga nih Kak, di zaman sekarang yang seperti Kakak jelaskan juga, desain grafis itu sangat diperlukan. Dan juga ini berarti menjadi warning nih untuk kita agar bisa menggali potensi diri kita. Kalau misalnya awalnya kita mikir, saya kan nggak ngerti yang kayak gitu, pasti nggak bisa deh. Itu harus kita ubah ya Kak. Nah, jadi dari podcast hari ini, aku harap teman-teman bisa merubah mindset itu untuk menggali potensi masing-masing, terutama yang memiliki potensi di bidang desain grafis, karena podcast ini menarik sekali ya, seperti desain grafis yang udah kita bahas tadi gitu. Nah, dan mungkin cukup sampai di sini ya Kak, gitu obrolan kita. Next time kita lanjut lagi dengan pembahasan yang gak kalah kerennya, mungkin lanjutan dari desain grafis ataupun materi lain, karena saya tahunya Kak Dery ini banyak pengalaman gitu di bidang media ya. Jadi gini Nanda, kalau kita berbicara tentang desain grafis, kalau hanya materi saja tentang penjabaran mungkin di Google banyak. Iya. Tetapi untuk prakteknya itu yang lebih penting kalau berbicara tentang desain grafis. Oke, benar ya Kak. Saya juga setuju nih Kak ya dengan statement itu, karena memang teori tanpa praktek itu nantinya akan terasa sia-sia gitu ya. Jadi mungkin teman-teman boleh nih kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau konsultasi desain ke Kak Dery mungkin. Iya, mungkin sih kami mau konsultasi nih Kak, poster yang kami nih gimana? Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini episode kali ini. Aku sebagai host gitu ya, memohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun pembahasan yang masih masih bingung gitu. Nah, nantinya kalau misalnya teman-teman tertarik dengan desain grafis, kemudian ingin belajar lebih lanjut, ingin tanya lebih lanjut, bisa kontak ke Kak Dery mungkin gitu. Atau mungkin nanti bisa ada suatu hal yang menarik, bisa komen di bawah. Untuk itu, aku pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.